marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana bi'a wa wafirli amalan mabulan ya Bakrini Sidik wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ala ruhaniyah Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Asatari, wasawabin ala ruhaniyah al-mukarram kutubi Sayyidina kakek saya Muhammad Zainal Arifin al-Malik Asatari Asahid, wasawabin ila ruhi saya Abdul Jalal Muklisin rahimakumullah, wasawabin ila ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Abdul Hamid Jama' Suari waliullah kudusullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang dimuliakan Allah, Tuan Guru Muhammad Mahdi As-Satari, dan tak lupa juga bapak-bapaknya yang hadir pada malam hari ini. Kami diberi amanah oleh kakek Malik, Pak Sopi, untuk belajar bertausiah, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sopi Al-Malik untuk membawakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi barakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah kakak Syekh Waliullah Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asyatari Syahid, wa sawabi ila ruhi Syekh Sayyidina wa Habibina barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Suari waliullah kudusullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita diberikan kesehatan, kita diberikan iman Islam, dan sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, kepada Tuan Guru Muhammad Mahdi As-Satari, semoga oleh Allah diberikan selalu kesehatan dan senantiasa menasehati kita semua. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati kepada Bapak Guru yang hadir pada malam hari ini, dan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya diamanahkan untuk belajar bertausiah, dan apabila nantinya ada salah dalam penyampaian atau salah kata, mohon untuk Bapak Guru untuk dibenarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kaffah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat nantinya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita di dalam Al-Quran tadi sudah diterangkan bahwasannya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita masuk Islam secara keseluruhan? Dalam Islam memiliki 4 pilar, yaitu yang pertama syariat, yang kedua tarekat, dan yang ketiga hakikat, dan yang keempat makrifat. Nah, di sini ibarat ada permata atau mutiara yang bersinar atau bercahaya di dalam kerang dan di dalam laut, kan begitu. Jadi bagaimana kita untuk mencapai untuk ke situ, kan begitu. Kita memerlukan sebuah sampan atau kapal. Jadi kapal ini ibarat syariat. Nah, ketika di situ berlayar harus ada nahkoda, harus ada yang mengarahkan. Jadi ketika kita sudah di tengah laut, kita harus menyelam di lautan hakikat, kan begitu. Nah, di sini dikatakan daripada hadis riwayat Abu Daud. Jadi sertakanlah dirimu kepada Allah. Tetapi jika dirimu tidak dapat menyertakan kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang beserta Allah. Maka ia akan menyampaikan, mengenalkan kepada Allah. Nah, di situ kita harus memahami, ketika kita menyelam daripada hakikat, daripada lautan hakikat, kita memerlukan orang-orang yang sudah mengenal, yang sudah tahu daripada jalan untuk menuju permata itu, kan begitu. Itu namanya tarekat, kan begitu. Di dalam tarekat ada pemimpin untuk mengarahkan. Jadi ketika kita diarahkan, kita berenang, kita bergerak, kan begitu. Jadilah nanti bisa sampai tujuan. Jadi di situ kita harus memahami daripada 4 pilar itu tadi, bahwasanya kita harus memiliki siapa yang harus diikuti, kan begitu. Jadi dengan itu
ada kaitannya dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Ghazali yang dikatakan nurun yaqdifullahu fi qalbi yuhdi, cahaya yang disorotkan kepada hati seorang hamba. Jadi di situ kita patut mensyukuri bahwasannya kita sekarang belajar kepada orang yang sudah mengenal kepada Allah. Maka kita harus menaati, kita harus mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan daripada beliau. Maka dari itu, marilah kita bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk menuntut ilmu, agar supaya nantinya kita bisa mendapatkan ridho daripada waliullah atau orang-orang yang sudah kenal daripada Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila nantinya ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon untuk Bapak Guru Muhammad Mahdi As-Satari dengan segala hormat kami memohon untuk membenarkannya. Cukup sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Sopi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menambahkan kalam dan meluruskan kalam dari Bapak Muhammad Sopi Al-Malik, kami persilakan kepada Tuan Guru kita Muhammad Mahdi Al-Malik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bibarakatillah sahabati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabin waruhaniya wali Allah kutubullah al-mukarram Sayyidina Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satariya Sahid wasabin waruhaniya Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi ablahami jama aswari wali Allah kudusullah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dibeli oleh Allah, dikumpulkan dalam suatu makom walinya, yaitu dalam suatu tujuan ataupun peribadatan yang dikatakan amalan halwat. Mudah-mudahan halwat kita pada malam hari ini yang kita laksanakan di makom walinya Allah, kita mendapatkan yaitu limpahan ataupun niat daripada wali-walinya Allah yang memerintahkan kita tentang masalah amalan ini. Dan juga salat berangkaikan salam senantiasa juga kita hadiahkan keriban daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sebagai contoh serta panutan kita. Dengan tetap berpegang teguhlah kita kepada ahli warisnya, ulama kita, wali kita, utusannya Allah sebagai orang tua jiwa kita, yaitu kakek Malik. Maka mudah-mudahan di dunia ini dibentuk daripada kejiwaan kita, supaya kita nanti ketika terlahir ke alam akhirat, kita tadi bukan hanya keselamatan, tapi kita tadi mendapatkan kemenangan dan juga derajat di sisinya Allah. Yang kami hormati kepada seluruh para jamaah, orang tua kami yang hadir pada malam hari ini. Tadi sama-sama kita telah mendengar, yaitu salah satu tausiah daripada saudara kita. Itu. Karena yang diniatkan daripada saudara kita tadi bukan ilmu kalamnya, Pak ya.
Bukan itu yang diniatkan. Yang diniatkan beliau yaitu mematuhi perintah daripada wali-walinya Allah, yaitu disuruh belajar berkalamullah di makom wali-walinya Allah. Jadi itu yang dipatuhi, perintah daripada wali-walinya Allah, bukan ingin pandai ngomong, enggak. Jadi niat yang bagus itu tadi, yang mudah-mudahan mendapatkan yaitu suatu kebaikan dan ridho ataupun suatu tujuan yang diharapkan oleh wali-walinya Allah kepada dirinya. Tadi saudara kita tadi membacakan itu ayatnya Allah, ya ayyuhallazina amanu khulud bisimil kafah, yaitu dengan suatu dalil-dalilnya yang beliau utarakan kepada kita. Jadi kalau kita simak daripada ajaran ini, mungkin kita tadi udah lebih dari cukup mendengar tentang pemecahan daripada ayat ini langsung daripada wali kita, Pak. Tapi nggak salah seandainya ini malam sedikit kita bahas kembali, kan begitu. Dalam bahasa Indonesianya mengatakan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, kafah, kan begitu. Mungkin bagi orang-orang ahli syariat ini amat sulit amat sulit kali menerima kalau disuruh masuk Islam lagi, kan begitu Pak ya. Bagi orang-orang ahli syariat sangat sulit sekali untuk menerimanya. Tapi bersyukur pada malam hari ini, dari sekian gitu banyaknya manusia di dunia ini, kita termasuklah salah satu orang-orang yang ditunjuki oleh Allah, yaitu dengan ilmu ma'rifatnya, sehingga terbukalah pintu tobat di dalam diri kita tadi, Pak. Diutus walinya Allah untuk membimbing kita, sehingga dengan ilmu ma'rifatnya kita tadi bisa menyempurnakan daripada keislaman kita. Bukan Islam keturunan lagi, tapi Islam yang mempunyai saksi, Islam yang mempunyai pemimpin. Karena kalau ngaku Islam nggak ada pemimpinnya, nggak punya saksi maka nanti ketika kembali ke alam akhirat nggak ada pertanggungjawabannya, Pak. Nggak ada pertanggungjawabannya. Maka saya katakan di awal tadi, mungkin bagi orang-orang ahli syariat ini amat rumit, bahaya sekali untuk menerima, apalagi untuk masuk, apalagi untuk menyempurnakan keislamannya tadi, berat sekali Jadi di awal situ aja bagi orang-orang ahli syariat berat menerimanya. Maka di situ merupakan yaitu suatu renungan dan juga pelajaran bagi kita, Pak. Kita yang udah ditunjuki oleh Allah yang sudah menyempurnakan daripada Islam kita ambil syahadat daripada wali-walinya kita sebagai saksi daripada diri kita, maka kita harus ingat nggak segampang Pak. Nggak segampang itu kita tadi dalam suatu perjalanan kita untuk mempertahankan Islamnya kita ini tadi yang diakui oleh Allah, yang sudah punya pemimpin ini tadi. Nggak segampang itu, Pak. Karena yang dinilai oleh Allah tadi bukan hanya sekedar awalnya, enggak, tapi yang terlebih-lebih yang dinilai oleh Allah tadi adalah akhir daripada perjalanan kita tadi. Kalau awalnya baik dalam suatu perjalanannya kalah, apalagi akhirnya, Pak ya. Kalau misalkan yang kita harapkan awalnya tadi baik, dalam suatu perjalanannya itu tadi pun baik, akhirnya pun baik pula, itulah yang kita harapkan, Pak. Maka dikasih contoh, dikasih dalil sama saudara kita tadi, Pak. Karena ujung jatuh daripada orang-orang yang sudah di dalam Islam, yang sudah punya wali, yang sudah punya pemimpin, yang sudah mempunyai seorang saksi, maka mereka tadi diajarkan yaitu dengan ilmu ma'rifatnya tadi, yaitu untuk kenal kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Jadi syarat kenal kepada Allah itu sama-sama kita mengetahui, kita tadi disuruh mengenal diri kita, Pak. Itulah ajaran daripada wali kita. Maka beliau tadi, saudara kita tadi ngasih contoh, seandainya kita tadi menyadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita nggak mampu, kita nggak mampu, jangankan untuk kembali kenal saja, kita nggak mampu kepada Allah, maka saran daripada saudara kita ataupun ajaran daripada wali kita,
kita tadi disuruh ngikut orang yang sudah kenal, orang yang sudah tahu itu tentang masalah Allah. Itu siapa itu? Yaitu orang tua jiwa kita, Pak. Kakek Malik. Itu kakek Malik. Itu. Maka di sini kita tadi disuruh menyadari kekurangan kita, Pak, kelemahan kita. Oh ya, aku nggak mampu. Itu nggak mampu untuk kembali kepada Allah. Walaupun udah dikasih tahu jalannya, aku nggak mampu. Oh iya, itu aku tobatnya udah paruh baya. Itu sehingga nggak bisa kenal lagi kepada Allah, sulit untuk memahaminya. Ikut itu, kita ikut itu kepada orang yang sudah kenal, yang sudah pernah kembali, yang sudah tahu jalan itu tentang masalah Allah, Pak. Sungguh-sungguh kita mengikut beliau, yaitu orang tua jiwa kita, kakek Malik. Mudah-mudahan ketika kakek Malik tadi nyampe kepada Allah, kita pun terbawa nyampe juga kita kepada Allah, Pak. Itu yang kita harapkan itu. Itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan sawab itu. Sawab daripada wali-walinya. Ketika dia tadi nggak mampu itu, karena dia tadi menyadari, maka dia ngikut itu wali-walinya Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh itu. Jadi bukan hanya di dunia dibimbing oleh walinya Allah, tapi di alam akhirat kelak dia tadi mendapatkan kemenangan. Itulah itu kemenangan bagi orang-orang yang sudah punya pemimpin, orang-orang yang sudah punya saksi. Itu siapa mereka? Yaitu mereka yang telah menyempurnakan daripada keislamannya, yang mengambil syahadat daripada wali-walinya Allah. Itu. Maka sekarang tadi, Pak, yang harus kita pertahankan ini tadi yaitu jalannya kita, Pak. Itu supaya akhirnya nanti bagus gitu loh, Pak. Itulah yang kita pertahankan ini. Kalau bisa jalan kita tadi itu jangan sampai apalah itu. Kayak mana saya katakan ya? Itu. Jangan sampai kita rusak itu. Jalan kita itu mengikut walinya Allah tadi itu. Karena kalau kita rusak itu, kita nggak ngikut, nanti walinya Allah nyampe, kita nggak nyampe, nggak terbawa kita itu, nggak terbawa itu. Karena kebanyakan orang-orang yang belajar makrifat ini tadi itu kalah dalam perjalanannya, Pak. Itu kalah dalam perjalanannya itu. Dia pikir mentang-mentang udah punya wali, udah punya pemimpin, udah syahadat, udah dijamin. Ya belum tentu kan begitu kan. Tengok perjalanannya itu. Karena kata Allah manjada wajada itu, hanya orang yang sungguh-sungguh yang mendapat, kan begitu. Sama saja kayak kita di dunia ini itu, kita udah punya KTP itu, tapi nggak kita jaga KTP tadi. Seandainya hilang KTP itu kan kita juga kesusahan kan. Itu gitu juga tentang masalah syahadat ini tadi. Maka wahai saudaraku itu yang hadir pada malam hari ini, begitu juga dengan saya pribadi itu, malah kita tadi sungguh-sungguh mengikuti daripada orang tua jiwa kita tadi, Pak, yaitu kakek Malik. Kalau mampu itu, kalau bisa pun ya harus kan begitu itu. Kita tadi belajar mencintai dan belajar berkorban serta setia kita itu kepada orang tua jiwa kita itu nanti ada harganya, Pak, akan dihargai mahal itu oleh Allah itu, yaitu kesetiaan kita kepada wali kita. Sekecil apapun pengorbanan kita kepada wali kita, sekecil apapun kecintaan kita itu kepada kakek Malik, orang tua jiwa kita, itu adalah modal. Itulah nanti yang akan dihargai mahal itu oleh Allah untuk kita ini tadi, Pak. Itu jadi bukan karena ilmu kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena siapa diri kita, enggak itu, tapi karena kesetiaan kita, pengabdian kita, pengorbanan kita, kecintaan kita, walaupun sekecil apapun, kalau kita sungguh-sungguh mempertahankannya, itulah modal itu yang akan mengangkat derajat kita. Itulah yang akan dihargai oleh Allah. Jadi alhamdulillah, ya mungkin cukup sekian sajalah itu sebagai kaji ulang itu suatu pembelajaran yang sudah diajarkan oleh wali-walinya Allah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan yaitu sesuatu kekuatan iman, sehingga kita tadi bisa istiqomah itu dalam suatu perjalanan marifat kita. Terlebih-lebih kepada saudara kita yang mendapatkan amanah daripada kakek Malik, yang mudah-mudahan itu mendapatkan apa yang diinginkan ataupun yang diniatkan daripada dirinya, terlebih-lebih yaitu walinya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi
kajian ulang yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Muhammad Mahdi As-Satari yang begitu gamblang kita untuk menerimanya. Marilah sama-sama kita untuk mengamalkannya dan meyakininya agar kita benar-benar bisa kembali kepada Allah. Untuk mengambil barokahnya, kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Wito Al-Malik untuk membawakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallahu azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsil karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di maqam walimu ya Allah, untuk mengharapkan daripada ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di maqam walimu ya Allah, untuk mengharapkan bimbingan dan nasihat daripada-Mu ya Allah. Maka ridhoilah kami ya Allah, kuatkanlah keimanan kami ya Allah, kuatkanlah keislaman kami ya Allah, dan jadikanlah ya Allah kami pengikut yang setia kepada wali-wali kami ya Allah. Jadikanlah kami pengikut yang bisa mencintai daripada wali-wali kami ya Allah, wali yang mengajarkan marifat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di maqam walimu ya Allah, untuk makan daripada petunjuk-Mu ya Allah. Maka berikanlah petunjuk-Mu kepada kami ya Allah, terutama petunjuk marifat-Mu kepada kami ya Allah. La ilaha illallahu al-malikul hakul mubin. La ilaha illallahu al-malikul hakul mubin. La ilaha illallahu al-malikul hakul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Abdul Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibarakati ya Allah syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabin waruhaniyah Bapak Tuan Guru Khalifatullah Muhammad Mahdi As-Satari, wasawabin waruhaniyah Wali Allah Kutubullah Al-Mukarram Kakek Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik As-Satari Sahid, wasawabin waruhaniyah Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suari Wali Allah Kudusullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa jurrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim